Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang ke-28 ini di bulan suci Ramadan, kita masih istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MBCNU Kecamatan Kuta, dengan harapan mudah-mudahan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini kita semuanya akan menambah ilmu yang barokah, amin. Dan untuk lebih barokahnya, mari kita mulai dengan bertawassul terlebih dahulu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa libaitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada usulihin wa sahabatil qarabati wa tabi'in wal ulama illa amilin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Aula Syaikhul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa ummahatina jaddina wa jaddatina amina wa matina khalina khalatina wa mu'allimina. Bismillahirrahmanirrahim. Syaikhul Islam musyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Khalil Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Haji Yasin Masyari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad ويفيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, soimin soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan hari yang ke-28 ini, karena sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas tentang babu istihbab, istibabud dahabi ilal aidi, itu bab tentang menjelaskan tentang pergi untuk melaksanakan sholat Id. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata beliau Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana, apabila ada, yaumu aidin, apa hari Aid, ya, atau hari raya, khalafat tariqah, ya, khalafat tariqah, berbeda baginda Kanjeng Nabi Muhammad at-tariqah, dalam menempuh perjalanan. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan pergi untuk melaksanakan sholat Id, antara pergi dan pulangnya berbeda
tempat. Jalan yang dilalui, ya, jalan yang dilalui untuk pergi dan pulangnya berbeda. Misalnya ketika mau berangkat untuk sholat id, berangkatnya lewat barat dan pulangnya lewat timur. Jadi berbeda antara berangkat dan pulangnya. Rawahul Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qauluhu khalafat tariqah. Perkataannya dengan kata khalafat tariqah di situ, yakni dhahaba fi tariqi wa raja'a fi tariqi akhar. Jadi antara pergi dan pulangnya tidak sama jalannya. Jalan untuk menuju ke masjid dan pulang dari masjid tidak sama. Akhar tidak sama, artinya berbeda. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, dari an Abi Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ada siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakhruju, ketika keluar atau berangkat siapa baginda Nabi, min tariqi syajarati, yaitu melewati jalan syajarah, wa yadkhulu, dan ketika pulangnya atau masuk atau pulangnya, min tariqil muarrisi, yaitu melewati jalan muarris. Jadi berangkatnya pulang, berangkat ke masjid untuk sholat id, ya, berangkat untuk sholat id itu melewati jalan syajarah, dan pulang dari sholat id lewati jalan muarris. Wa idza dakhala Makkah, dan apabila beliau ada di Mekah, dakhala minas taniyatil ulya, beliau perginya itu, ya, perginya itu melewati jalan Thaniyatil Ulya, wa yakhruju minas Thaniyatis Suflah, dan beliau itu pulangnya dari tempat sholat id melewati jalan Thaniyatis Suflah. Muttafaqun alaih. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan berangkat untuk melaksanakan sholat id, antara berangkat dan pulangnya yaitu melewati jalan yang berbeda. Kalau kita ingin mendapatkan kesunahan mengikuti jejak beliau, lakukan, ya. Ketika kita berangkat sholat id lewat utara, maka pulangnya lewat selatan. Nah, di situ mengikuti jejak baginda Kanjeng Nabi, sunnah, disunahkan. Apa rahasia di dalamnya? Ternyata ketika sholat id, ya, baginda Kanjeng Nabi berbeda antara berangkat dan pulangnya. Di situ supaya ada silaturahim. Berangkatnya, tentunya kalau kita berangkatnya dari jalan yang berbeda dengan pulangnya, maka ketemu dengan orang-orangnya itu berbeda pula. Ya. Kalau kita berangkat dari utara, maka ketemu dengan orang yang ada di utara. Kemudian kalau kita kemudian kita pulang lewat jalan yang selatan, maka kita akan ketemu dengan orang selatan. Nah, di situ ada hikmah. Ketika berangkatnya silaturahim bertemu dengan orang-orang yang utara. Kalau baginda Nabi di jalan syajarah, berangkatnya di jalan syajarah, ketemu dengan orang yang berada di jalan syajarah. Dan pulangnya melewati jalan muarris, ketemu dengan orang muarris. Dan di situ ada pertemuan. Kalau seandainya Nabi itu lewat berangkatnya dan pulangnya sama, ya berangkatnya ketemu dengan orang sama, pulangnya ketemu dengan orang sama. Jadi kurang banyak bertemu dengan komunikasi dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi di situ fungsinya silaturahim. Artinya ada kesempatan banyak silaturahim, bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Oleh karena itu, antara berangkat dan pulangnya baginda Nabi berbeda jalan.
supaya ada kesempatan untuk banyak bertemu, bersilaturahim bersama sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu, mari kita, karena kita sudah tahu bahwa di dalam kitab ini dijelaskan seperti itu, ayo kita rubah. Yang biasanya antara berangkat dan pulangnya sama, ketika sholat id, kita rubah. Mulai sholat id ini, berangkat dan pulangnya kita usahakan dari jalan yang berbeda. Sehingga kita ada kesempatan untuk silaturahim, banyak silaturahim dengan sahabat-sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah rahasia kenapa baginda Kanjeng Nabi ketika berangkat sholat id antara berangkat dan pulangnya berbeda jalan atau berbeda tempat. Ya, ternyata untuk banyak silaturahim. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan ketika sholat id nanti, antara berangkat dan pulangnya kita cari jalan yang berbeda. Sehingga kita mendapatkan tambahan pahala kesunahan sebagaimana yang dilakukan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.